Iya, selamat malam saudara, Shalom. Selamat berjumpa kembali di acara Mesbah Doa. Saya mau menyapa yang ada di Indonesia, Shalom, dari Sabang sampai Merauke, yang ada di luar negeri juga Shalom. Baik, kita akan menyiapkan hati kita malam hari ini untuk kita terus mau bersukacita, mau memuji menyembah Tuhan, bahkan apapun keadaan kita mau tetap percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Engkau yang menjagai kami, Engkau yang memberikan kami kesehatan. Kami tahu dan percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Aba Bapa kami yang selalu baik bagi kami. Karena itu hari ini kami mau menaikkan pujian penyembahan kami, membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah apa yang kami bawa malam ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan, kuduskan hidup kami, layakkan kami membawa korban pujian penyembahan kami. Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku, Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Mari hampiri Tuhan malam ini. Aba Bapa yang menjagaiku, Aba Bapa tempat perlindunganku, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Sekali lagi, Aba Bapa yang menjaga. Terima kasih Tuhan. Aba Bapa tempat perlindungan, Aba Bapa kubu pertahananku, Aba Bapa perisaiku. Ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya pada. Ajar aku Bapa, ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu di hidup kami, ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu, ajar aku Bapa taat dan setia hanya pada. Ajar aku Bapa, ajar aku Bapa mengerti rencana
ajar kami setia mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami setia Tuhan mengikuti rencana-Mu, kehendak-Mu. Jadilah dalam hidup kami, ajar aku Bapa mengerti rencana-Mu. Ajar aku Bapa menurut kehendak-Mu. Ajar aku Bapa taat dan setia hanya. Sekali lagi katakan dengan iman, ajar kami, ajar kami Bapa untuk selalu mengerti rencana-Mu Bapa menurut kehendak-Mu. Ajar aku Bapa taat dan setia hanya padamu Bapa. Tidak ada yang lebih menyenangkan hati-Mu selain ketaatan kami. Hidup mengikuti kehendak-Mu, mengerti rencana-Mu atas hidup kami. Ketika kami menurut kepada-Mu Tuhan, bahkan saat kami taat kepada Tuhan, maka mujizat-Mu terjadi di hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu atas hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan hanya sejauh doa kami ketika kami mengangkat tangan berseru, mengangkat suara kami kepada-Mu, maka Engkau Tuhan yang turut bekerja bertindak di hidup kami. Saat ku mengangkat suara, ku menyembah. Saat ku mengangkat wajah, ku berdoa. Hanya bagi-Mu Tuhan penyembahanku, tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Katakan dengan iman saudara. Saat ku mengangkat tangan, ku bersorak. Saat ku mengangkat suara, percaya hanya bagi-Mu Tuhan pujianku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Dengan iman saat ku percaya Kau bekerja, saat ku yakin bertindak, saat ku berserah Kau turun tangan. Mujizat-Mu selalu nyata. Katakan, saat ku mengangkat suara, ku menyembah. Saat kami mengangkat wajah, kami berdoa Tuhan, amin. Hanya bagi-Mu Tuhan penyembahanku, tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Saat kami mengangkat tangan, saat ku mengangkat tangan, ku bersorak. Saat ku mengangkat suara,
pujianku, tiada yang mustahil bagimu. Saat ku percaya Kau bekerja, saat ku yakin Kau bertindak, saat ku berserah Kau turun tangan, mujizat-Mu selalu nyata. Saat kami percaya Engkau bekerja dalam hidup kami. Saat ku yakin Kau bertindak, saat ku berserah Kau turun tangan, mujizat-Mu selalu nyata. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu. Bahkan seringkali ketika kami Tuhan izinkan melewati masa-masa sulit di hidup kami, biarlah kami mau tetap percaya kepada-Mu ya Tuhan. Seperti lagu pujian ini saudara, lagu ini tercipta ketika saya sedang berada dalam satu keadaan yang rasanya tidak mungkin lagi. Ketika saya melihat betapa jalan keluar begitu sulit di depan saya, namun firman Tuhan memberikan saya kekuatan yang baru, sehingga terciptalah pujian ini, bahwa ketika kita percaya, maka Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Katakan, saat ku percaya, saat ku percaya Kau bekerja, saat ku yakin Kau bertindak, saat ku berserah Kau turun tangan, mujizat-Mu. Sekali lagi katakan, saat ku percaya, saat ku percaya Kau bekerja, saat ku yakin Kau bertindak, saat ku berserah Kau turun tangan, mujizat-Mu selalu nyata. Kami percaya mujizat Tuhan nyata bagi orang-orang yang berharap dan berserah pada-Mu. Karena kami punya Tuhan yang besar di hidup kami. Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan ketika kami bersepakat dengan firman-Mu Bapa. Ini iman percaya kami di hadapan Tuhan. Mari katakan dengan iman saudara, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dan kami punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang telah berjanji dan pasti menggenapinya. Amin. Yes Lord. Menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Kami percaya, kami terima sekarang. Amin. Mari saudara, engkau angkat hati dan iman, percaya.
terima sekarang. Kami terima kemenangan yang daripada Tuhan. Lebih lagi katakan kami punya Tuhan. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Kami bersepakat dengan Tuhan, percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil. Ku terima sekarang. Lebih lagi saudara, mari sekali lagi dengan iman kita perkatakan di hadapan Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman kami percaya. imanku. Yes, amin. Bersepakat. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami terima sekarang Tuhan. Lebih lagi saudara, engkau yang sakit malam ini, imani engkau yang punya persoalan, katakan yes, yes. Kami perkatakan Tuhan, Tuhan kami Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan pasti menggenapinya. Yes, amin. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya Tuhan, kami terima kemenangan, kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan, kami terima kuasa-Mu. Kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan setiap janji-janjinya atas hidup kami yang berharap padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa kami hari-hari ini semakin mendekat kepada Tuhan. Bahkan di saat keadaan semakin tidak menentu, iman kami taruh kepada Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang, kami tidak perlu khawatir, karena Tuhan kami Tuhan yang ajaib, turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu di tengah kami. Kami percaya firman Tuhan sanggup mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian. Saya juga mengucapkan selamat bergabung untuk yang baru pertama kali bergabung. Ya, saya percaya setiap kita dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Oh iya, saudara, saya juga memberitahu channel resmi saya hanya DB Basjir TV, dan sekarang ada DB Restoration, ya. Karena banyak pertanyaan kepada saya, Ibu, apakah channel Andi Maruru ini adalah channel Ibu? Bukan, itu bukan channel resmi saya. Itu hanya orang yang mengambil khotbah-khotbah saya, dipotong lalu dia bikin channel, ya, dan semuanya atas nama saya. Ya, tapi itu bukan channel resmi saya karena banyak sekali yang bertanya, jadi saya jawab di sini. Saya tidak pernah membuat grup WA atas nama saya. Saya juga tidak pernah memberikan nomor rekening selain atas nama Debbie Basjir. Jadi saudara, ya, saya cuma mau
meluruskan di sini supaya saya tidak menjawab satu persatu. Banyak yang tanya, Ibu Andi Maruru itu channel resmi Ibu? Bukan. Channel resmi saya hanya Debbie Basjir TV, dan sekarang saya membuka channel yang kedua yaitu DB Restoration. Nanti di sana, karena yang Debbie Basjir TV ini untuk mesbah doa dan mesbah syukur dan khotbah-khotbah yang lain. Tetapi di DB Restoration nanti ada khotbah juga ya, supaya tidak terganggu dan terlalu padat ya di mesbah doa dan mesbah syukur. Saya membuka channel baru, nanti saudara bisa subscribe ya, dan ada tayangan-tayangan ya, banyak hal lah yang nanti kita akan tayangkan di channel baru ini. Jadi ingat, channel resmi saya Debbie Basjir TV dan DB Restoration ya. Dan saudara ya, saya berharap untuk kita semua berhati-hati sekarang, karena juga memang banyak yang memakai nama saya. Tapi sekali lagi, saya tidak pernah meminta sumbangan, saya tidak pernah memberikan nomor rekening ya, dan selain nama saya secara pribadi. Jadi ya, untuk saudara tahu, dan saya menjawab ini karena banyak sekali yang bertanya. Oke, terima kasih. Tapi ya, saya percaya kita semua yang mau tetap bertumbuh ya, selama itu ya membawa kita kepada kebaikan, mari kita tetap melakukan kebaikan ya, dan tetap melakukan firman Tuhan. Baik, saya akan membacakan satu kesaksian ya. Ada satu kesaksian. Shalom Ibu Debbie. Ya, saya Lena Bu dari Bekasi. Saya mau bersaksi tentang penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya beberapa bulan ini. Tahun-tahun yang lalu saya sudah sering mendengarkan khotbah-khotbah Ibu di YouTube dan sangat memberkati saya. Tapi saya belum rutin ikut mesbah doa. Dan di awal bulan Desember tahun 2020 ada benjolan di leher sebelah kiri saya. Tadinya saya hanya berpikir ini adalah benjolan gondongan biasa aja, yang pasti akan sembuh sendiri paling dalam waktu 2 mingguan. Tapi setelah diobati dengan obat-obat biasa, ya tetap tidak kempes juga. Jadi saya akhirnya berobat ke dokter Bu, ya, dan dokter langsung merujuk saya ke dokter spesialis bedah. Saya sangat kaget dan takut Bu, karena ya perkiraan dokter umum bahwa ini adalah tumor yang muncul di leher. Di dokter spesialis bedah, saya dirujuk ke dokter onkologi yang khusus menangani tumor dan kanker dengan memo suspek. Kanker kelenjar getah bening. Waduh, saya ya diperkirakan mengalami kelenjar getah bening ya. Hati saya sangat kacau waktu itu, saya kalut Bu. Walaupun saat itu ada beberapa firman Tuhan yang datang untuk mengingatkan saya, seperti Yeremia 29 ayat 11, Roma 8 ayat 28, Filipi 4 ayat 19. Waktu saya bersaat teduh sendiri. Tapi saat itu iman saya jatuh bangun, saya stres. Lalu saya mulai mengikuti mesbah doa Ibu Debbie sejak itu. Saya merasa sangat-sangat dikuatkan di saat-saat saya sedang down, sedang tertekan. Dari dokter onkologi saya diharuskan untuk biopsi atau operasi untuk diambil sampel cairan yang ada di benjolan di leher saya. Dan akhirnya dibawa ke lab untuk diteliti apakah ini kanker atau bukan. Karena saya pakai BPJS, jadi antrian untuk operasi lama, menunggu selama 2 minggu. Lalu pertolongan Tuhan datang Bu, ya, pada saya. Melalui teman saya di gereja, saya diperkenalkan ke seorang dokter spesialis bedah yang juga adalah anak Tuhan. Beliau sangat baik sekali dan akhirnya dia langsung mengambil tindakan biopsi. Dari hasil cairan di leher akhirnya keluar, dan puji Tuhan Bu, itu bukan kanker seperti yang saya takutkan. Tetapi saya harus minum obat selama 9 bulan karena bakteri yang menyerang kelenjar leher saya. Saya memohon bantu doa supaya penyakit ini tuntas disembuhkan, dan saya percaya semua ini karena anugerahnya. Dan melalui kejadian ini Bu, saya baru menyadari bahwa kita manusia tidak ada apa-apanya. Bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah dan sering jatuh bangun dalam iman.
sering terintimidasi dengan iblis. Karena itu kita perlu dekat dengan Tuhan dan kita perlu pertolongan Tuhan dan juga sesama untuk saling menguatkan. Terima kasih Ibu Debbie untuk pelayanan misbah doanya. Tuhan selalu memberkati pelayanan Ibu dan keluarga. Dan semoga kesaksian saya dapat memberkati orang lain juga. Iya, puji Tuhan ya. Jadi saudara, mengapa kita tidak perlu menakutkan sesuatu yang belum terjadi? Karena seringkali ya apa yang kita takutkan itu tidak terjadi. Tapi kan sayang kalau berbulan-bulan kita hidup dalam ketakutan. Tapi puji Tuhan, ibu ini di saat dia takut dan down, dia mengikuti mesbah doa dan imannya dikuatkan. Ya, saya bersyukur dan saya percaya memang hanya firman Tuhanlah yang sanggup menguatkan kita, hanya firman Tuhanlah yang sanggup mengangkat hidup kita ya. Dan saya percaya ketika kita sungguh-sungguh berserah pada Tuhan, ya kita tidak perlu takut. Seperti yang selalu saya katakan, bahkan mati adalah sebuah keuntungan bagi orang yang percaya. Karena itu kalau kita hidup, kita hanya mau hidup bagi kepentingan Tuhan saja. Dan kita hanya mau bersungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Iya, saya membacakan satu kesaksian lagi saudara. Iya, selamat malam Ibu Debbie. Saya mau mengucapkan rasa syukur saya kepada Tuhan Yesus. Karena dengan adanya pandemi ini dari bulan Maret yang lalu, saya dan kami seluruh keluarga sekarang setiap malam mengadakan mesbah doa yang dipandu oleh Ibu. Dan semenjak itu juga orang tua saya selalu bersyukur akan kebaikan Tuhan. Ya, dan beberapa waktu yang lalu ya bapak saya Daniel Gultom di Depok juga berulang tahun yang ke-77. Selamat ya Pak ya. Dan bapak saya juga sekarang setia mengikuti mesbah doa. Dan semua berkat kasih karunia Tuhan Bu, sungguh luar biasa penyertaan Tuhan bagi keluarga kami. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang ajaib. Terima kasih juga buat Ibu Debbie sekeluarga. Ya, dan kami mengucapkan terima kasih Bu karena mesbah doa kami terus dikuatkan, kami terus dibangkitkan dan kami terus dipulihkan. Ya, dan bersyukur bahwa di masa pandemi menemukan mesbah doa sehingga imannya kuat dan tetap berserah pada Tuhan. Iya, terima kasih ya, sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saya percaya memang saudara bulan depan itu bulan Maret ya mesbah doa genap 1 tahun. Kita bersyukur semua karena pemeliharaan Tuhan, karena anugerah Tuhan tanpa terasa akhirnya mesbah doa ya. Sampai setahun, saya ingat pertama kali ada mesbah doa itu ya, sehingga kita sudah jalan 1 bulan selama bulan Maret. Semua orang berkata, Ibu ya tolong ya Bu, nanti kalau sudah selesai pandemi ini, kalau sudah selesai lockdown, ya bahkan Ibu sudah pelayanan di luar, tolong agar mesbah doa ini diteruskan. Jangan cuma waktu pandemi saja. Saya percaya ini adalah bukan sekedar konten, karena saya tidak pernah cari-cari konten apapun, tetapi kalau mesbah doa ini ada itu semua karena Tuhan. Ya, nanti saudara di bulan Maret kita akan merayakan ulang tahun mesbah doa ya, dan saya percaya ya pasti ya Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha ya dahsyat bagi kita semua yang tahu akan kebutuhan umat dan anak-anaknya untuk terus mencari Dia. Dan lewat mesbah doa kita semua terus dikuatkan. Ya, itulah harapan saya dan kerinduan saya. Kita semua sama-sama terus dipersiapkan Tuhan sampai Tuhan datang kali yang kedua atau kita dipanggil Tuhan. Tidak ada yang perlu kita takutkan karena hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita malam ini. Kemarin sudah sampai di Yeremia 26 ayat yang kemarin ayat yang ke-6 ya saudara. Iya, ayat yang ke-6 kemarin Tuhan berkata kepada Yeremia, ya Tuhan menyuruh dia untuk ya kamu perdengarkan suaraku kepada hamba-hambaku, kata Tuhan. Ya, perkatakan itu, jangan kamu kurangi, kata firman Tuhan ya, kamu harus sampaikan kepada mereka. Ya, firman Tuhan,
Kemarin Yeremia 26 ayat yang kelima berkata, dan kalau mereka tidak mendengarkan perkataan hamba-hambaku para nabi dan terus menerus kuutus kepada mereka, tetapi kamu tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku dan nabiku, maka aku akan membuat rumahmu ini seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Aduh, mengerikan. Ya. Sekarang ayat yang ketujuh dikatakan, ya, ayat yang ketujuh. Para imam, para nabi, dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi, dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati. Iya, kemarin kita sudah membaca, ya, jadi Silo itu adalah sebuah tempat dulu kemah suci, tempat yang dipakai untuk beribadah, dan di sana ya Imam Eli sebagai imam. Tapi ketika anaknya Hofni dan Pinehas melakukan yang jahat, Tuhan menghancurkan tempat itu. Ya, pada tahun 1050 sebelum Masehi, Silo dihancurkan oleh orang Filistin. Tuhan mengizinkan bait Allah itu hancur, rumah Tuhan itu hancur. Ya, dan Tuhan kembali mengingatkan kepada Yehuda dan Yerusalem lewat Yeremia, kalau kalian tidak mau bertobat, maka tempat ini, bait Allah, bait suci ini akan aku hancurkan menjadi seperti Silo keadaannya. Nah, tadi malam kita sudah baca bersama bahwa Silo, bahwa bait Allah, bait suci itu adalah tempat semua orang datang untuk berdoa, ya, membawa persembahan. Ketika Yeremia berkata bahwa tempat itu akan dihancurkan oleh Tuhan, ya, para imam, ya, dan para pemimpin-pemimpin di situ, ya, mereka marah, saudara. Kenapa? Karena tempat bait suci itu ya sudah tidak lagi menjadi tempat yang seharusnya untuk berdoa, tapi dipakai untuk kepentingan bisnis mereka, untuk mendapatkan otoritas dan kekuasaan. Ya, dan ketika Yeremia menyampaikan hal itu, mereka marah. Mereka berkata, ya, setelah dia menyampaikan itu, kata firman Tuhan, dan setelah Yeremia menyampaikan perkataan itu, akhirnya Yeremia ditangkap, saudara, ya. Lalu mereka berkata, kamu harus mati. Yeremia harus mati, ya, karena dia menyampaikan apa yang tidak enak untuk didengar mereka. Ya, dan mereka berkata dia harus mati. Ayat yang ke-9, ya, mengapa engkau bernubuat demi nama Tuhan dengan berkata rumah ini akan sama seperti Silo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan sehingga tidak ada lagi penduduknya. Dan seluruh rakyat berkumpul mengerumuni Yeremia di rumah Tuhan. Ya, mereka tidak mau mendengar sesuatu yang buruk. Ya, bangsa itu tidak mau mendengar tentang penghukuman. Mereka lebih menyukai ya pengajaran-pengajaran palsu tentang berkat-berkat dan berkat. Tadi malam juga saya sudah sampaikan, saudara. Di dalam perjanjian baru, Roma pasal 12, di sana diingatkan bahwa tidak tahukah tubuhmu itu adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Karena itu barang siapa ya yang membinasakan bait Allah, maka Allah juga akan membinasakan dia. Tuhan menciptakan tubuh kita ini sebagai bait Allah, bait Roh Kudus. Mari kita memakai tubuh kita ini untuk kepentingan kerajaan sorga, bukan untuk dosa. Alkitab berkata tubuh itu untuk Tuhan dan bukan untuk kenajisan dan percabulan. Tubuh itu untuk Tuhan, bukan untuk melakukan segala dosa dan hawa nafsu. Barang siapa yang menghancurkan bait Allah ini, ya, dengan dosa, kenajisan, percabulan, dengan kepahitan, kekecewaan, apa saja, maka Tuhan akan menghancurkan dan membinasakan dia. Ingat, tubuh kita adalah bait Allah yang harus kita jaga. Makanya masih banyak orang Kristen yang bertanya, Bu, emang kenapa orang Kristen tidak boleh merokok? Saudara, Alkitab berkata tubuh ini adalah bait Allah. Rokok itu merusak bait Allah. Ya, termasuk kalau kita memakan makanan-makanan juga yang merusak kesehatan, itu juga kita merusak bait Allah.
Mari kita jaga tubuh kita sebagai bait Allah yang hidup, agar selama kita hidup tubuh kita bisa memuliakan Tuhan. Ya. Lalu Yeremia ditangkap dan mereka berkata, "Kamu harus mati. Mengapa engkau menubuatkan kehancuran kota ini dan bait Allah ini?" Ayat yang ke-10, tapi ingat ya, mereka bukan membela nama Tuhan bait Allah itu, tapi untuk kepentingan pribadi mereka. Ayat 10, ketika para pemuka Yehuda mendengar tentang hal ini, pergilah mereka dari istana raja ke rumah Tuhan, lalu duduk di depan pintu gerbang di rumah Tuhan. Ayat 11, kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, "Orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah bernubuat tentang kota ini, seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri." Ya, nubuatan tentang penghukuman, tentang murka tidak lagi mereka mau mendengarkan. Ya, karena mereka hanya mau mendengar yang enak-enak. Ya, mereka berkata orang ini harus mati. Ya, ini para tua-tua, para imam-imam yang sudah tidak lagi memiliki kepekaan. Ayat yang ke-12. Ya, tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, "Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya aku bernubuat tentang rumah dan kota ini untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu." Ya, saudara, Yeremia dianggap sebagai seorang pengkhianat, ya, karena ia menubuatkan kehancuran kota dan bait suci itu. Namun orang-orang pemberani menganjurkan aliansi asing untuk memerangi Babel dan menggapai kembali kemerdekaan mereka. Tuduhan yang mereka kenakan atas Yeremia sebenarnya berlaku untuk diri mereka sendiri. Merekalah pengkhianat karena mereka telah berpaling dari Tuhan. Ya, siapa pengkhianat yang sesungguhnya? Ya, karena merekalah pengkhianat yang sesungguhnya yang sudah berpaling dari Tuhan. Ya, dan tidak lagi mengikuti jalan-jalan kebenarannya. Ya. Ayat yang ke-13, ya. Yeremia tadi berkata ayat 12 tadi ya, bahwa Tuhan yang berkata, Tuhanlah kepada seluruh rakyat. Ayat 12 tadi, ya, tetapi Yeremia berkata kepada segala pemuka, kepada seluruh rakyat itu, katanya, "Tuhanlah yang telah mengutus aku untuk bernubuat tentang rumah dan kota ini, untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu." Ayat 13, oleh sebab itu perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Ya, dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang dirancangkannya atas kamu. Ya, saudara, hanya satu hal. Yeremia berkata, karena itu, ya, perbaikilah, dia bilang, tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Saudara yang terkasih, ya, selalu hanya pertobatan dan penyesalanlah yang dapat mengubah keputusan Tuhan akan murka yang menimpa hidup kita. Ya, tidak selamanya Tuhan murka, sebab Dia Allah yang penuh dengan belas kasihan. Satu-satunya yang bisa menggagalkan rancangan murka atas hidup kita yaitu pertobatan. Ketika kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, dan kita kembali kepada Tuhan, ya, maka hanya Tuhanlah, ya, yang sanggup mencabut setiap rancangan kecelakaan atas hidup kita. Dan hal itu bisa terjadi hanya ketika kita bertobat. Karena itu Yeremia berkata, karena itu perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, ya, supaya Tuhan menyesal atas rancangan, ya, murka dan rancangan kecelakaan yang ditimpakan dan yang direncanakan atas hidupmu.
Ya, sebenarnya bukan Tuhan yang merencanakan yang jahat, tetapi upah dosa ialah maut. Hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kita menabur dalam dosa, kita menuai dalam kebinasaan. Mari saudara, saya percaya tidak ada cara lain hari-hari ini untuk kita semakin berkenan di mata Tuhan hanya ketika kita memperbaiki tingkah langkah dan perbuatan kita dan kembali dengarkan firman Tuhan. Ya, mari kita bertobat. Ya, hari-hari ini kita berdoa, Tuhan, kami mau memperbaiki tingkah langkah kami. Apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan kami mau perbaiki. Apa yang selama ini kami lakukan yang tidak berkenan kami mau perbaiki, Tuhan. Kami mau perbaiki cara hidup kami, tingkah langkah kami mau perbaiki semua hal yang selama ini telah kami lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Kami mau kembali kepada jalan-jalan-Mu Bapa. Kami mau kembali kepada kebenaran-Mu, mendengarkan suara-Mu Bapa. Dan kami percaya saat kami mengangkat tangan kami, maka Tuhan turun tangan bekerja. Maka mujizat-Mu akan terjadi di hidup kami, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Yes, dan saat kami percaya, saat kami mengangkat tangan, saat kami berserah, maka Tuhan yang turun tangan melakukan setiap mujizatnya atas hidup kita. Mari kita renungkan firman ini saudara. Terima kasih Bapa, kami percaya ketaatanlah yang mendatangkan mujizat. Sementara kedurhakaan mendatangkan malapetaka bahkan mempermalukan. Karena itu kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami mau tetap berserah kepada Tuhan. Biarlah hidup kami penuh penyerahan. Mengangkat tangan kami kepadamu, mengangkat hati kami tanda percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya yang pegang kendali, bukan yang lain. Engkaulah yang menentukan nasib hidup kami. Saat ku percaya Kau bekerja, saat ku yakin Kau bertindak, saat ku berserah Kau turun tangan, mujizat-Mu selalu nyata. Saat ku percaya Kau bekerja, saat ku yakin Kau bertindak, saat ku berserah Kau turun tangan, mujizat-Mu selalu nyata. Ajar kami hanya percaya dan berserah kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam keluarga, rumah tangga, pernikahan kami, suami, istri, anak-anak tunduk dan takut akan Tuhan. Biar kami semakin hari semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, sehingga Tuhan yang membela pekerjaan kami, keluarga kami, jodoh anak-anak kami, semua ada di dalam tangan Tuhan. Bahkan kami terus berdoa untuk keluarga besar kami, orang tua, oma, opa kami yang ada di usia senja, para single parent. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, pemulihan, damai sejahtera di usia senja mereka untuk terus memuliakan Tuhan. Bahkan kami terus membawa anggota keluarga kami yang hari-hari ini sedang terbaring sakit. Setiap orang yang mendengarkan mesbah doa ini yang sedang sakit, lawatan Tuhan terjadi, jamahan Tuhan terjadi. Terutama kami berdoa biar terjadi kesembuhan jiwa, keselamatan jiwa, sehingga tidak ada kepahitan, kekecewaan, bahkan marah kepada Tuhan. Karena apapun yang kami alami di hidup ini, kami tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan tidak pernah salah atas nasib kami. Kamilah yang salah, karena itu kami mau merubah hidup kami. Ampuni kalau sakit ini datang karena dosa. Kalau karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hari ini kami beriman, percaya kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus.
Berkati setiap anggota keluarga kami yang juga ingin keluar dari ikatan-ikatan dosa, yang ingin keluar dari tekanan hidup, malapetaka, yang ingin keluar dari himpitan persoalan. Bahkan setiap mereka Tuhan yang mendengarkan mesbah doa ini, jemaat-Mu Bapa dimanapun mereka berada, yang sudah masuk lewat telepon, SMS, lewat WA, semua mereka yang punya pergumulan yang berat, hamba begitu terbatas tapi Tuhan tidak terbatas. Mereka yang mau sungguh-sungguh keluar dari masalah rumah tangga, mereka yang ingin melihat pemulihan, mereka yang mau disembuhkan, mereka yang ingin keluar dari hutang, terlilit hutang, kami percaya Tuhan sanggup. Mereka ingin keluar dari ikatan kenajisan, percabulan, yang ingin keluar dari homoseksual, lesbian, yang ingin keluar dari segala dosa dalam hidup mereka. Mereka ingin keluar dari ketakutan, dari kecemasan, kekhawatiran. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan setiap orang yang terikat dengan kepahitan, kebencian, amarah, dendam, kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tuhanlah yang memampukan setiap kami. Berkati setiap orang-orang yang berkekurangan hari-hari ini, biar mereka menaruh harap, percaya dan iman kepada Tuhan. Kami telah mendengar banyak kesaksian orang-orang yang ditolong Tuhan karena berharap hanya kepada Tuhan. Sebab terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan hari ini, di dalam nama Yesus Engkau menumpangkan tangan di kandungan mereka Tuhan, sehingga Engkau berikan anak keturunan ilahi yang akan menggenapi rencana Tuhan atas kehidupan mereka. Segala roh kemandulan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami menerima janji-Mu Tuhan. Kami terus bersyafaat bagi Indonesia, shalom bagi bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke kami percaya Tuhan mengasihi bangsa ini. Bahkan apapun yang terjadi di atas bangsa kami Tuhan, Tuhan mengampuni dosa bangsa ini. Ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni bangsa ini dari kenajisan, percabulan, ketidakpercayaan, pemberontakan. Di dalam nama Yesus Tuhan mengampuni, sehingga Engkau menghalau, meluputkan bangsa ini dari gempa, bencana, dari apapun Tuhan. Karena bangsa ini mau bertobat kembali kepada jalan-jalan-Mu. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, mereka boleh sungguh-sungguh bekerja dalam takut akan Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh terus Bapak melakukan apa yang Tuhan mau atas bangsa ini. Kesatuan demi kesatuan di Indonesia. Berkati TNI Polri, biarlah terus boleh bekerja sama, bergandengan tangan demi kepentingan bangsa. Kami halau semua kepentingan-kepentingan pribadi Tuhan yang dibawa oleh setiap orang yang punya pengaruh di atas bangsa ini. Kami tolak dalam nama Yesus. Roh cinta uang, korupsi kami halau dari bangsa kami dalam nama Yesus. Engkau terus memberkati Tuhan bangsa ini, memberkati Tuhan umat-Mu di atas bangsa ini. Biar di masa-masa pemurnian ini kami boleh keluar sebagai pemenang. Berkati tim medis, dokter, perawat, semua mereka yang terus bekerja menghadapi COVID-19, kami berdoa dalam nama Yesus. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Kami percaya hidup mati kami di tangan Tuhan. Segala roh ketakutan kami tolak dalam nama Yesus. Kami mau menikmati hidup bersama Tuhan, karena kami tahu kiri kanan kami ada Tuhan, bukan ada virus. Dengan iman kami perkatakan terima kasih Tuhan. Berkati bangsa-bangsa dari luar negeri, semua yang ada di luar negeri, dari benua-benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka yang terus berdoa, setia mencari Tuhan. Juga kami percaya kesembuhan terjadi, tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Terima kasih Bapa, biarlah semua Tuhan, kami boleh terus menaruh harap percaya kami pada Tuhan. Dan biarlah Engkau terus menjagai iman kami, sehingga kami keluar sebagai pemenang di waktu-waktu pemurnian ini. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan Allah Roh Kudus yang manis di atas hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom Immanuel.